Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat, mari kita hormati Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beliau dan keluarganya diberi kesehatan. Amin, amin. Ilmunya, jemaah sholat subuh yang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang pertama kita panjatkan segala puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita memberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat melakukan kita di mana Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah. Semoga apa yang kita kerjakan amal-amal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir. Seperti biasa, minggu pekan pertama Bapak Ustaz sebulan dulu memberi tema Sakofa Al-Quran. Untuk lebih berkah kita, sebaiknya kita belajar lagi tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketua DKM beserta jajarannya yang saya muliakan dan saya hormati, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga subuh hari yang berbahagia ini kita bisa hadir memenuhi panggilannya menjalankan salat subuh di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita bergeser dari tema semula dalam rangka melanjutkan apa yang disampaikan oleh pembawa dan pembaca Riyadhus Shalihin tadi. Kita akan mempelajari terkait dengan bersegera menuju masjid dan menunggu waktu salat di masjid. Tentu harapannya supaya kita ini betul-betul bisa selalu ada di masjid dan selalu kemudian
bersegera menuju masjid agar tidak ketinggalan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Ketika kita datang ke masjid, kita berharap bukan sekedar mendapatkan pahala salat berjamaah, tetapi mendapatkan banyak manfaat dan faedah dari keberangkatan kita di masjid. Inilah kita akan bahas terkait dengan bersegera menuju masjid dan menunggu waktu salat di masjid. Ada berapa keutamaan yang saya sampaikan, ada berapa hasil dan buah dari bersegera menuju masjid dan sekaligus menunggu waktu salat di masjid. Yang pertama, saya bacakan, baina yadayka akhil muslim ahrufun yasiratun fi thamaratin wa fawaidit tabkir al masjid wa intidharis salat katabtuha syahtan li himmatika wa targhiban laka fi dhalik. Bahwa di hadapan Anda, di hadapan kalian itu ada kata-kata yang mudah dipahami terkait dengan buah dan hasil dari menunggu waktu salat di masjid dan bersegera menuju masjid. Aku tulis agar menjadi perhatian bagi kalian dan menjadi motivasi agar selalu bersegera menuju masjid dan menunggu waktu salat di masjid. 1. Faminha anna muntadhira as-salati la yazalu fi salatin mantazaraha. Qala 'alaihi salatu wassalam la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tuhbisu la yamna'u an yanqaliba ila ahlihi illa as-salat. Muttafaqun 'alaih. Pertama adalah menunggu waktu salat di masjid, maka sama dengan salat sepanjang penantiannya. Ketika kita kemudian menunggu waktu salat di masjid, dihitung sebagai salat juga. Mau ngobrol, mau apa, yang penting tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kemudian di dalam masjid atau di luar masjid dengan tujuan ingin menunggu waktu salat berikutnya, maka insyaallah dicatat sebagai orang yang salat sepanjang penantiannya. Ini luar biasa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yazalu ahadukum fi salat. Kalian senantiasa dalam salat, madamatis salatu tuhbisu, selama salat itu yang menahan kalian, la yamna'u an yanqaliba ila ahli illa salat. Tidak ada yang menahan kalian untuk kembali ke keluarga kecuali karena ingin salat berikutnya. Yang paling mungkin kita tunggu biasanya adalah salat isya. Kalau salat subuh sampai zuhur kelamaan, ya. Kalau ada yang menunggu nggak apa-apa, dihitung sebagai salat. Tapi yang paling mungkin adalah salat subuh kemudian menunggu waktu syuruk. Yang kedua, salat maghrib menunggu salat isya. Mungkin tidak bisa kita setiap malam, tetapi kita berusaha agar dalam sepekan itu ada waktu sekali saja kita menunggu dari maghrib sampai isya. Syukur-syukur lebih dari itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan keberadaan kita di masjid dan dianggap sebagai orang yang salat sepanjang atau selama penantian itu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi mungkin mudah-mudahan kita selalu kemudian datang ke masjid lebih awal, menunggu waktu salat. Setelah selesai salat kita menunggu salat berikutnya. Dan yang paling mungkin kita lakukan cuma 2 waktu, salat maghrib menunggu isya, atau salat subuh menunggu waktu salat syuruk. Yang kedua, annal ladzi yantadhiru as-salata tusalli 'alaihi al-malaikatu wa tad'u lahu bil maghfirati war rahmati ma dama fi musalla ma lam yuhaddith aw yu'dhi. Qala 'alaihi salatu wassalam al-malaikatu tusalli 'ala ahadikum ma dama fi musalla ma lam yuhaddith Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Muttafaqun 'alaih. Bahwa malaikat akan mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang yang menunggu waktu salat di masjid. Doa malaikat itu adalah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati si fulan. Ya Allah, ampuni si fulan. Jadi kalau kita berada di masjid seperti ini, itu malaikat sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan.
Dan doa malaikat pasti diijabah. Nggak ada ceritanya malaikat kemudian ditolak doanya. Jangankan malaikat, Rasulullah SAW itu nggak pernah kemudian ditolak doanya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di zaman Rasulullah itu apa? Ketika akan menyolatkan mayat itu bertanya dulu, si fulan ini ada utangnya nggak? Kalau ada yang mengatakan ada, wajib jangan disolatin. Ya udah silakan solatkan, saya tidak mau. Yang kedua, kalau seandainya orang munafik, ini kira-kira munafik enggak? Dan Rasul tahu. Nah, kalau dia kalau munafik, dia enggak mau solatkan dan seterusnya. Jadi Rasulullah ketika kemudian ada orang yang meninggal dunia, ditanyakan dulu tentang status orang ini. Kenapa? Karena kalau Rasulullah kemudian menjadi imam dan mendoakan orang munafik agar masuk surga, itu diterima. Kalau tidak terima kan masalah. Orang doa Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah kemudian harus bertanya dulu. Nah, sekarang nggak berlaku lagi kalau kita ya. Kalau selama dia muslim, walaupun dia adalah munafik, tetap harus disolatkan. Karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Terutama munafik ya. Kita tahu ini munafik banget ini, sering ke masjid tapi kemudian suka berdusta, suka kemudian berkhianat dan seterusnya. Tetap harus disolatkan karena dia dalam zahirnya adalah muslim walaupun hatinya sama dengan orang kafir. Itu orang munafik ya. Jadi kita harus melihat dari zahirnya saja, dia adalah seorang muslim walaupun hatinya sama dengan orang kafir. Maka kewajiban kita adalah melepaskan kewajiban di hadapan Allah, menyolatkan dia. Adapun tempatnya di kuburan, di akhirat, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dua. Yang pertama adalah orang menunggu waktu sholat di masjid, insya Allah dihitung sebagai sholat selama dalam penantian. Yang kedua, malaikat akan mendoakan dia dengan doa, ampuni dia dan rahmati dia. Kasih. Yang ketiga, annamtizar as-salati ba'da as-salati sababun fi mahwil khataya wa raf'id darajati wa huwa min ar-ribat. Qala 'alaihi salatu wassalam, ala adullukum 'ala man yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratil khuta ila al-masajid wa intizar as-salati ba'da as-salat fadhalikum ar-ribat rawahu Muslim. Menunggu waktu salat setelah selesai salat di masjid menjadi sebab Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jadi alhamdulillah, sekali mendayung kita kemudian melewati beberapa pulau, sekali ke masjid mendapatkan banyak keutamaan, dan di antara keutamaan itu adalah Allah akan menghapuskan kesalahan sekaligus mengangkat derajat. Kaki kiri ke depan menghapuskan dosa, kaki kanan ke depan mengangkat derajat. Dan itu syaratnya ada tiga. Satu, isbagul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun waktu itu waktu yang kita tidak sukai. Pak ahli hadis menyebutkannya, yang disebut al-makarih adalah waktu-waktu dingin. Kita tetap berwudu dengan sempurna, insyaallah itu akan ada penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Kalau Indonesia atau terutama di Bekasi sebenarnya tidak ada. Di sini kita alhamdulillah pasti bisa menyempurnakan wudu dengan sesempurnanya karena tidak ada musim dingin dan tidak ada musim panas yang sangat berkelebihan. Kalau di Madinah, di Mekah itu ada 4 musim di sana, dan yang paling ini adalah kalau musim dingin, rasa-rasanya ini tulang-tulang kemudian kayak mau patah kalau kemudian berwudu di waktu dingin. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu dingin seperti itu insyaallah akan menjadi penghapus dosa dan sekaligus pengangkatan derajat. Yang kedua, wa kasratil khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Artinya kalau bisa memang jalan kaki ya. Nah, jalan kaki. Di Indonesia alhamdulillah, terutama di daerah-daerah yang mayoritas muslim, masjid itu sudah sangat dekat. Tinggal kemauan kita untuk datang ke masjid. Tapi kalau saya jalan kaki, dan ini insya Allah itu jauh bagus juga, akan menambah pahala sekaligus menambah pengangkatan derajat. Maka di zaman Rasulullah ketika ada sahabat yang ingin memindahkan rumahnya dekat Masjid Nabawi, kata Rasul, jangan, justru dengan rumahmu jauh dari masjid dan memperbanyak langkah menuju masjid akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa dan akan menambah pahala. Akhirnya tidak jadi.
Teman-teman di sini kalau ada yang dekat mau pindah ke masjid, Pak RW jangan ya. Bilang jangan, enggak usah, di sana aja, supaya kemudian bisa memperbanyak langkah menuju masjid. Insyaallah banyak keutamaan di sana. Yang terakhir, wantizaris shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat setelah selesai salat. Artinya bahwa dengan ini bahwa kita menunggu waktu salat selesai setelah selesai salat, insyaallah akan menjadi penyebab penghapusan dosa dan sekaligus pengangkatan derajat. 3. Yang keempat, sekarang berkaitan dengan bersegera. Anna fit tabkir ila al-masjid dimanan li idraki salatil jama'ati allati tafdulu 'alai salatul fard bi 27 darajah kama fi hadits Ibnu Umar al-muttafaq 'alaih. Bahwa dengan bersegera menuju masjid menjadi jaminan bisa mendapatkan salat berjamaah yang keutamaannya 27 derajat lebih baik dibanding dengan salat sendiri di rumah yang keutamanya hanya 1 derajat. Jadi kalau kita kemudian bersegera menuju masjid, begitu azan berkumandang kita segera mempersiapkan diri dan bersegera menuju masjid, menjadi jaminan kita bisa mendapatkan salat berjamaah, dan insyaallah keutamanya sudah kita faham semua, 27 derajat dibanding salat sendiri yang hanya 1 derajat. Ini juga menjadi perhatian kita teman-teman semua. Jadi kalau kita sebagai umat Islam jangan biasakan sholat sendiri di rumah. Jangan melihat bahwa sholat di rumah juga sah. Sholatnya iya sah, tetapi hanya 1 derajat. Jadi kalau kita sholat di rumah 5 kali baru 5 derajat. Sedangkan kalau kita sholat di masjid 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid, sudah berada di 135 derajat. Bandingkan antara 5 derajat dengan 135 derajat, jauh sekali. Antara orang kemudian berlari mengejar, tidak mungkin terkejar lagi karena semakin jauh. Kalau sebulan sudah berapa, kalau setahun sudah berapa, kalau 10 tahun sudah berapa pahala dan derajat yang kita dapatkan dibanding dengan sholat sendiri di rumah. Jadi jangan hanya melihat dari sisi ininya sah tidaknya ya, tetapi lihat, pandanglah dari sisi keutamanya. 27 derajat berbanding 1 derajat, sangat jauh, sangat jauh. Untuk itu maka teman-teman, saya berharap tidak ada yang terbiasa sholat sendiri di rumah. Tapi kan saya juga mau segera kemana? Mau segera ke kantor, gak apa-apa. Kalau bisa kemudian diatur jadwalnya. Sekiranya kemudian khawatir terlambat kedatangan ke kantor, bila setelah subuh baru berangkat dari sini, maka kita harus mencari masjid kira-kira di mana saya harus mampir sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja. Itu lebih baik. Harus kemudian kita siasati agar tidak ketinggalan keutamaan 27 derajat dibanding hanya 1 derajat saja. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sia-siakan kesempatan untuk menambah derajat karena disebabkan kemalasan. Itu yang keempat. Yang kelima, annal mubakkira ila al-masjid yudriku takbiratal ihram ma'al imam, wa qad qala 'alaihi salatu wassalam man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rawat Tirmidzi wa hasanahu Ibnu Muflih wal Albani. Bersegera menuju masjid dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam akan menjadi sebab kita dibebaskan dari 2 hal. Dibebaskan dari nifak dan dibebaskan dari neraka. Jadi kalau kita kemudian selalu bersegera menuju masjid dan takbiratul ihram kita bersamaan dengan imam, tapi harus syaratnya ada 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut, maka berhak mendapatkan 2 pembebasan sekaligus, pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat nifak. Dalilnya mana? Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rawat Tirmidzi. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari berturut-turut dalam keadaan salat berjamaah dan mendapatkan takbir pertama, artinya takbiratul ihram, maka dia akan dibebaskan dari neraka sekaligus dibebaskan dari nifak. Kalau kita bebas dari neraka, masuknya ke mana? Surga. Kalau kita bebaskan dari penyakit nifak, berarti kita termasuk orang siapa?
orang beriman. Jadi kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang beriman, sekaligus kita akan dicatat sebagai penghuni surga. Syaratnya apa? 40 hari berturut-turut sholat di masjid secara berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Musim corona bisa. Nah, mungkin di musim kerja agak sulit, tapi di musim corona kemarin itu bisa. Cuma saja masjid dibatasi, ya, ada pembatasan. Ya, itu pembelajaran juga bagi kita nanti. Justru kalau kita kemudian ada di rumah, justru harus lebih banyak sholat di masjid. Jadi insya Allah syaratnya 40 hari, bukan 8 hari. Kalau kita ke Madinah itu kan ada di sana salat arba'in, ya, salat arba'in 40 waktu. Nah, itu 8 hari berturut-turut. Ini 40 hari. Bisa coba aja, coba. Kalau kita punya komitmen yang kuat dan kemudian tekad yang bulat, insya Allah maka kita bisa melaksanakannya dan berhak mendapatkan 2 pembebasan dari neraka dan pembebasan dari surga, dari sifat nifaq. Yang keenam, idrakus saffil awwal alladhi qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nasu fi ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, muttafaqun alaih. Dengan bersegera menuju masjid memungkinkan untuk mendapatkan shaf pertama, yang keutamanya diantaranya adalah bahwa orang yang berada di shaf pertama dimohonkan ampun oleh Nabi sebanyak 3 kali. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, ampuni dia. Shaf kedua hanya sekali. Ya Allah, ampuni dia. Shaf ketiga enggak ada hadisnya lagi. Artinya terputus di shaf pertama dan kedua. Shaf ketiga udah, wallahu a'lam. Yang mana? Yang di dalam masjid. Kalau di luar masjid enggak dihitung, dianggap itu bagian belakang. Jadi rebut ini shaf pertama. Jadi kalau kita datang ke masjid lebih awal, jangan nyandar di belakang. Kalau pengajian nggak apa-apa. Tapi kalau kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian di belakang, ini direbut orang. Sedangkan keutamanya luar biasa, bahwa orang itu akan dimohonkan oleh Allah ampunan 3 kali, dan kemudian shaf kedua akan dimohonkan ampun 1 kali. Apalagi kalau kita mendapatkan shaf bagian kanan, itu lebih bagus lagi. Sudah shaf pertama bagian kanan imam, luar biasa, mendapatkan lagi tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok ini paling cepat penuh di bagian kanan ini. Yang kiri-kirinya agak kosong-kosong. Jadi karena perebutan. Maka dalam hadis, sekiranya manusia tahu tentang keutamaan menjawab azan dan berada di shaf pertama, kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, dia bersedia untuk diundi, karena saking banyaknya orang yang akan memperebutkan shaf pertama sehingga harus diundi. Saya siap untuk diundi demi mendapatkan shaf pertama. Jadi dalam hal ini tidak ada istilah mendahulukan orang. Shaf pertama, silakan Pak. Dalam hal ibadah tidak ada saling mendahulukan, tapi dalam hal sosial makanan, silakan dulu Pak, silakan, enggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau dalam ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah, cuma Allah ya. Sesungguhnya Allah, malaikat bersalawat kepada orang yang menempati shaf pertama. Artinya ada keberkahan kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Dahulu kala di zaman Rasulullah, 11:30 apabila jam 12 itu zuhur, 11:30 itu sudah penuh shaf pertama, karena ingin mendapatkan keutamaan dari shaf pertama itu. Saya kira itu tujuan mengapa kita kemudian bersegera menuju masjid. Harapannya adalah kita kemudian menempati shaf pertama yang keutamanya sudah disebutkan tadi. Yang ketujuh, huduru ma qad yakunu min majalisiz zikri qabla iqamatis salati min durusin ilmiyatin aw hadithil imami aw ghairi fayuhdha bi fadli majalisiz zikr min tanazzulis sakinati wa usyadir rahma wa ihatatul malaika bi ahliha wa dzakara Allah fi man 'inda kama fi hadits Abu Hurairah wa Abi Sa'id 'inda Muslim fi sahihih. Dengan hadir lebih awal
awal di masjid memungkinkan untuk berzikir. Ketika kita berzikir dapat tambahan keutamaan bahwa kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya, malaikat akan menaungi kita, dan Allah akan menyebut kita di hadapan makhluknya yang mulia di langit insyaallah. Jadi kalau kita kemudian datang ke masjid, kemudian shop pertama pula kita berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya, mendapatkan 4 keutamaan lagi dari zikir yang kita baca berupa ketenangan hati. Kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya, malaikat akan menaungi kita dengan sayap-sayapnya, dan Allah akan menyebut kita di hadapan makhluknya di langit, sehingga kita insyaallah akan terkenal di hadapan makhluk mulia di langit, dan kita hanya tidak terkenal di dunia. Jadi kalau orang sekarang kan lebih enak terkenal di dunia, oh si fulan, si fulan, si fulan. Tapi bisa jadi nggak dikenal di langit, maka ketika dia meninggal dunia ditolak oleh penghuni langit. Siapa ini? Nggak kita kenal. Udah turunin lagi. Akhirnya diturunkan dan ditempatkan di lapisan paling dasar dari tanah ini, lapisan ketujuh dari bumi ini. Di sana akan ditempatkan orang yang tidak dikenal di langit oleh para malaikat. Jadi bahaya. Jadi kalau kita meninggal dunia itu akan kemudian begitu diantar menuju langit, malaikat penjaga langit penjaga antar langit dan bumi mengatakan, siapa ini, siapa ini, siapa ini. Kata malaikat, ini mantan RW, mantan ya, bukan Pak RW-nya. Ini mantan RW. Bagus banget, harum sekali, harum sekali, harum sekali. Ini siapa? Dia adalah ahli ibadah di Masjid Al-Furqan. Akhirnya ketika sampai depan pintu langit yang paling dekat dengan bumi, dibukakan pintu langit. Kemudian berikutnya dibukakan sampai kemudian mendekat ke dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak dikenal di langit, siapa ini? Baru saja diantar ruhnya menuju langit, kemudian malaikat yang bertugas antara bumi dan langit semua mengatakan, ini jasad siapa? Ini milik siapa? Ini ruh siapa? Maaf, bukan jasad. Ini ruh siapa? Ini ruh siapa? Baunya minta ampun. Siapa ini? Orang ini tinggalnya dekat masjid, enggak pernah sholat di masjid, bahkan terkadang tidak sholat. Itu dia. Akhirnya kemudian ditolak oleh penjaga langit dan dikembalikan ke bumi. Di bumi juga enggak ada tempatnya. Akhirnya diturunkan ke bumi lapisan ketujuh. Itulah makna firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukadzibin. Sijjin ini adalah ditempatkan di lapisan ketujuh dari bumi ini. Jadi kita berharap ya teman-teman terkenallah di langit. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir. Kapan itu? Ketika kita bersegera menuju masjid, insya Allah berpeluang untuk kemudian memperbanyak zikir. Begitu juga setelah selesai sholat wajib ya, berzikir, dapat tambahan keutamaan lagi berupa ketenangan dan ketentraman hati. Yang kedelapan, idraku at-ta'mini wara'al imami fi salatil jahriyah wa fi dhalika fadlun 'azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa qawlahu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan bersegera menuju masjid dan mendapatkan aminnya bersama imam, amin kita bersama dengan imam, maka di sana akan ada pengampunan dosa. Jadi kalau kita kemudian amin, kita juga bilang amin, malaikat pun mengatakan amin dalam salat jahriyah, maka bila bersamaan insyaallah akan ada pengampunan dosa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersamaan ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ini imam jadi imam, dia mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada jedanya dikit ya supaya amin kita bersama dengan malaikat. Jangan bersambung. Kalau sholat tarawih biasanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, enggak boleh, harus ada jedanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
insyaallah amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Karena malaikat akan juga menyahut amin. Insyaallah di sana ada pengampunan dosa. Sudah. Jadi sekali ke masjid tadi sudah banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Yang penting tahu ilmunya, insyaallah kita amalkan semakin bertambah pahala. Yang kesembilan, annal mubadira ila al-masjid yatamakkanu min al-i'tiyan bin nawafil mashru'ati bain al-adhan wal iqamah muqayyad minha wa hiya ratibatul fajr wal dhuhr wal mutlaq wa huwa madalla ali hadith bain kulli adhain salatun liman syaa wa fi hadithin akhar ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan, bahwa dengan bersegera menuju masjid memungkinkan untuk melaksanakan salat sunnat yang disyariatkan. Nah, mungkin ada beberapa ya salat sunat yang disyariatkan ya ketika kita datang ke masjid. Satu, memungkinkan untuk salat tahiyatul masjid, ya kan? Tahiyatul masjid. Setelah selesai salat tahiyatul masjid, azan pun dikomandangkan. Kita kemudian salat antara azan dan iqamat, atau sebelumnya salat rawatib. Cuma harus ingat ya, dalam penjelasan buku ini bahwa salat rawatib yang mendahului salat wajib cuma dua. Salat rawatib yang mendahului salat wajib cuma dua salat. Salat zuhur dan salat subuh. Salat zuhur dan salat subuh. Jadi dalam penjelasan hadis yang lain bahwa salat zuhur itu yang paling utama 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan salat subuh 2 rakaat. Adapun salat lain itu tidak ada salat rawatibnya. Asar tidak ada salat rawatibnya sebelum kita salat asar, maghrib juga tidak ada, isya juga tidak ada. Yang ada cuma salat zuhur dan salat maghrib. Karena rawatib itu kalau kita bahas secara umum itu biasanya ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya berapa? 12. Diambil zuhur 6 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Artinya apa? Salat sunnat rawatib yang menyertai salat wajib itu hanya sebelum salat wajib itu lakukan hanya 2, salat zuhur dan salat subuh. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ada salat ketiga. Salat ketiga itu apa? Salat tadi salat apa? Pertama tahiyatul masjid, yang kedua adalah salat rawatib, yang ketiga adalah salat antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita mau salat sebelum asar, lakukan antara azan dan iqamah, itu dapat pahala karena kata Rasulullah, ma min salati mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada salat wajib kecuali antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Boleh. Jadi itu juga akan menambah pundi-pundi pahala dan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baina kulli adzanaini salatul liman syaa, bahwa di antara 2 azan itu ada salat 2 rakaat bagi siapa yang mau. Nah, jadi sudah 3 jenis salat. Nah, ini salat sunat ya. Nanti ada lagi salat syuruk kalau kita mau setelah subuh menunggu kemudian waktu terbitnya matahari. Kemudian kita salat 2 rakaat salat syuruk, dapat lagi tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu saya kira syaratnya apa? Bersegera menuju masjid, memungkinkan melaksanakan salat sunnat yang disyariatkan. Ada tahiyatul masjid, ada salat rawatib, dan ada salat antara azan dan iqamah. 10. Annal mubadarata ila salati dalilun ala ta'alluqil qalbi bil masajid. Wa qala alaihi salatu wassalam sab'atun yuzilullahu fi yawmin la dhilla illa dhilluh. Wa fadhakara minhum wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Bahwa dengan bersegera menuju masjid menjadi bukti bahwa kita hatinya sudah terikat dengan masjid. Jadi ingat masjid, ingat masjid, ingat masjid. Apa keutamanya hati terikat dengan masjid? Rasul bersabda, ada 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan pada hari. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu Allah akan dekatkan matahari, sehingga tinggal berapa kilometer saja kemudian matahari atas kepala. Terasa panas luar biasa, teriknya luar biasa.
tetapi kemudian ada 7 golongan yang tidak merasakan panasnya matahari pada saat itu. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ketika tiba di Makassar, yang pertama kali tanyakan adalah di mana masjid terdekat di sini. Ketika tiba di Tokyo, yang pertama kali ditanyakan di mana masjid terdekat di sini. Hatinya sudah terpaut dengan masjid, maka insya Allah dia kemudian segera ingin menuju masjid. Nah, begitulah kira-kira. Tapi kalau tiba di Makassar, tiba di tempat-tempat tertentu di Nusa Tenggara Barat, yang pertama ditanyakan di mana tempat makanan paling enak di sini. Wah, itu belum terikat dengan hatinya dengan masjid, baru terikat dengan makanan. Nah, nasi cari-cari nasi uduk, di mana nasi uduk terdekat di sini? Nah, itu belum. Jadi bagaimana kita kemudian hati selalu terpaut dengan masjid. Syaratnya tadi kalau bersegera menuju masjid, insyaallah itu tandanya. Yang ke-11, anna tabkira ila al-masjid wa intidhar as-salati sababun fi hudur al-qalbi fi as-salati wa iqbal al-mar'i ala salati wa khushu'i fiha alladhi huwa lubb as-salat wa dhalika annahu kullama tala makathu fi al-masjid wa dhakara Allah zalat mashaghilahu wa muta'alliqatihi ad-dunyawiyyah an qalbihi. Dengan bersegera menuju masjid dan menunggu waktu salat di masjid menjadi sebab hadirnya hati dalam salat dan memungkinkan untuk khusyuk. Nah, jadi karena ada masa jeda antara salat dengan aktivitas duniawi. Tapi kalau bersambung, maka boleh jadi hatinya sibuk memikirkan dunia yang dia sementara geluti sebelum salat. Ada jeda, harus ada jeda. Makanya Imam Ghazali menyebutkan syarat untuk menjadi orang yang khusyuk adalah diantaranya dia kemudian menistirahatkan hatinya sebelum salat sekitar 10 menit. Jadi tidak istirahatkan dulu. Pekerjaan kita sebelumnya itu jangan dipikir-pikir. Selama 10 menit baru masuk ke wilayah salat, hati insyaallah akan fokus kemudian menjalankan salat. Tapi coba aja kalau lagi nonton sepak bola, kemudian ada masa jeda, lagi iklan seumpama, tiba-tiba kita salat maghrib, yang teringat, waduh sudah main lagi. Ini kayaknya Ronaldo golin lagi. Itu pasti akan sibuk hatinya karena masih bersambung dengan aktivitas sebelumnya. Istirahatkan hati 5-10 menit sebelum sholat agar kita ketika sholat betul-betul fokusnya dalam sholat. Karena kata dalam buku ini, khusyuk itu adalah lambangnya salat. Dia adalah intisari salat. Ketika kita tidak khusyuk, apa artinya salat itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dalam salatnya, maka dicatat sebagai orang yang merugi walaupun dia salat. Jadi mari kita kemudian betul-betul membiasakan memutus mata rantai duniawi dengan salat itu sendiri. Syaratnya bagaimana? Lebih cepat datang ke masjid dan menunggu waktu salat setelah selesai salat. Makanya disebutkan sini, orang yang datang terlambat itu biasanya lebih cepat pulang. Nah, ini kata buku ya. Jadi orang yang lebih cepat, lebih lambat datangnya ke masjid, pulanglah lebih cepat. Lihat aja sholat sholat Jumat. Orangnya cepat datang ke masjid, tapi kemudian duduknya paling belakangan supaya bisa nanti setelah selesai sholat bisa lebih cepat lagi. Ada juga yang memang menunggu di luar, kapan azannya baru masuk ke masjid. Begitu masuk masjid itu pasti sudah dapat barisan paling belakang. Setelah assalamualaikum dia paling cepat untuk kemudian kabur dari masjid. Ini kata buku ini, jangan dituduh saya, enggak. Kata buku di sini bahwa biasanya secara umum orang yang datang terlambat lebih cepat pulangnya. Orang yang datang lebih awal biasanya lebih lambat pulangnya, karena memang hatinya betul-betul sudah fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata di sini, ada orang yang kemudian datang ke masjid dapat pahala 10 kali lipat, ada yang cuma 9 kali lipat, ada yang 8 kali lipat, ada yang cuma separuh saja, dan ada yang kemudian ya satu pahala saja. Karena tadi mungkin dia aktivitasnya di masjid itu kurang keterikatan hatinya dengan sholat itu sendiri. 3 lagi yang 12, annal mubakkira ila sholati yatamakkanu min qiraatil qur'ani bainal adzan wal iqamah. Dengan bersegera menuju masjid memungkinkan dia untuk baca Quran antara azan dan iqamah. Ada baca Quran dapat tambahan pahala lagi.
berdasarkan sabda Rasulullah, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka berhak mendapatkan satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Alif lam mim dapat 30 pahala. Dan inilah salah satunya satu-satunya ibadah yang kita lakukan dibalas oleh Allah, diberi pahala oleh Allah berdasarkan huruf. Berdasarkan apa? Berdasarkan huruf. Ibadah lain enggak harus sempurna dulu. Kalau ini enggak, alif lam mim sadaqallahul azim, dapat pahala enggak? Dapat. Nah, cuma keterlaluan aja baru alif lam mim sadaqallah. Nah, itu. Tapi dapat pahala dia. Ar-Rahman sadaqallahul azim. Dapat pahala. Tapi kalau kita salat zuhur baru 3 rakaat, assalamualaikum walaupun tinggal 1 rakaat, 3 rakaat sudah kita lakukan assalamualaikum, enggak ada artinya di sisi Allah karena belum cukup 4 rakaat. Kita puasa dari subuh sampai jam 5 sore, tinggal sejam saja. Allah tidak hitung pahala dari jam 8 jam subuh sampai jam 5 sore. Enggak ada artinya karena belum sempurna. Demikian juga ibadah-ibadah lain harus sempurna baru kemudian Allah beri pahala. Tapi baca Quran baru Toha sadaqallahul azim sudah dapat 20 kebaikan. Nah, itu jadi begitulah hebatnya. Kapan itu bisa dilakukan? Adalah ketika kita lebih cepat datang ke masjid dan kemudian ada jeda antar azan dan iqamat, baca Quran dapat tambahan pahala. Yang ke-13, innahu yatamakkanu minad du'a ma bainal adzan wal iqamah. Qala alaihi salatu wassalam, la yaruddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah, la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Memungkinkan untuk berdoa antara azan dan iqamah, dan doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang ke masjid lebih awal, kemudian setelah dikumandangkan azan, kita berdoa, ya Allah ampuni saya, Allah maafkan saya, Allah jadikan keluarga saya sebagai taman-taman surga di dunia dan di akhirat. Kata Allah, iya, aku tidak akan menolak doa orang yang berdoa antara azan dan iqamat. Biasakan berdoa antara azan dan iqamat, walaupun pendek-pendek doanya diulang-ulang di hadapan Allah, maka insya Allah Allah akan mengabulkannya. Harus dipahami memang bahwa kita ini hanya kan diterima doa, tidak ditolak doa itu kan cuma 2 faktor ya, 2 sebab. Satu karena faktor tempat, yang kedua karena faktor waktu. Faktor tempat, faktor waktu. Kita di sini nggak ada faktor tempat, bahwa tidak ada kemudian jaminan berdoa di masjid tidak akan ditolak, nggak ada. Tapi adanya di Mekah, di Madinah, di Raudhah, tempat kita berdoa tidak akan ditolak. Kemudian Masjid Haram, kita kemudian berada di Multazam, kemudian berada di Safa dan Marwah, berdoa, tempat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita di sini ada faktor waktu. Sewaktu terzalimi berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu hujan kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Kita berdoa sewaktu musafir tidak akan diterima, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara azan dan iqamat waktu, Allah juga akan kemudian mengabulkan doa-doa kita. Untuk itu manfaatkan waktu dan momen di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah. Berdoalah. Kalau faktor tempat tidak ada jaminan di sini. Adanya cuma di Mekah, di Madinah, kemudian di Arafah, kemudian di Mina, di Muzdalifah. Itu ada tempat-tempat khusus di mana kita tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, innaman ya'ti mubakkiran ghaliban ya'ti lis-salati bisakinatin wa waqar fayakunu muntathiran amran nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi al-mutaakhir fa innahu ghaliban ya'ti lahi musta'jilan ghayr muttasib bis-sakinati wal waqar mukhalifan qawluhu alaihi salatu wassalam idza ataytumus salata fa 'alaikum bis-sakinah wa la ta'tuha wa antum tas'aun. Muttafaqun alaih wa fi riwayat al-Bukhari wala tusri'u. Dengan bersegera menuju masjid memungkinkan kita mengamalkan sunnah Rasul, memungkinkan kita mengamalkan sabda Rasul yang mengatakan, datanglah ke masjid dalam keadaan tenang dan jangan mendatangi masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita datang lebih awal. Tapi kalau sudah qomat baru tinggalkan rumah, pasti datang ke masjid, Allahu Akbar. Itu bisa.
karena sudah terlambat, berarti tidak mengamalkan sunnah. Sunnahnya itu adalah datang dan berjalan dengan tenang, berjalan dengan pelan. Pelan itu artinya tidak bukan berarti lambat-lambat ya. Dan kemudian tidak tergesa-gesa. Itu sunnahnya. Dengan datang lebih awal ke masjid, berarti kita sudah mengamalkan sunnah. Datangilah masjid dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi, sekali kita melangkah ke masjid mendapatkan banyak keutamaan, faedah dan manfaat, dan itu terjadi bila kita memahami ini semua. Ada 14 poin supaya kita kemudian bisa amalkan ya, amalkan. Saya ulangi sekali lagi supaya bisa dihayati, apa yang bisa diingat-ingat, dan silakan amalkan. Bahwa keutamaan, kemudian faedah dan manfaat bersegera menuju masjid dan menunggu waktu sholat di masjid. Satu, menunggu waktu sholat di masjid selama kita menunggu dihitung sebagai sholat. Yang kedua, orang yang kemudian menunggu di masjid akan didoakan oleh malaikat, ampuni dia dan rahmati dia. Yang ketiga, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat menjadi sebab penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Yang keempat, bersegera menuju masjid menjadi jaminan bisa mendapatkan sholat berjamaah yang keutamanya 27 derajat lebih baik dibanding sholat sendiri yang hanya 1 derajat. Yang kelima, dengan bersegera menuju masjid dan mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam akan dilepaskan dari dua sifat, dilepaskan dari dari dua pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari nifak. Yang keenam, dengan bersegera menuju masjid berhak mendapatkan shop pertama yang keutamaannya adalah Nabi SAW mendoakan memohonkan ampun 3 kali kepada orang yang berada shaf pertama dan hanya sekali untuk shaf kedua, dan Allah dan malaikatnya pun akan mendoakan orang yang berada di shaf pertama. Yang ketujuh, dengan hadirnya kita lebih awal ke masjid memungkinkan kita untuk berzikir kepada Allah, dapat tambahan keutamaan lagi, berhak mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang kedelapan, dengan bersegera menuju masjid insyaallah mendapatkan amin bersama dengan imam, maka mendapatkan pengampunan dosa terhadap dosa-dosa masa lalu. Yang kesembilan, dengan bersegera menuju masjid memungkinkan untuk melaksanakan salat-salat sunat yang disyariatkan, tahiyatul masjid, salat rawatib dan salat antar azan dan iqamah. Yang kesepuluh, dengan bersegera menuju masjid menjadi bukti bahwa hati kita sudah terpaut, sudah terikat dengan masjid, dan keutamanya adalah di akhirat berhak mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, dengan bersegera menuju masjid dan menunggu waktu salat di masjid menjadi sebab hadirnya hati dalam salat dan memungkinkan kita khusyuk karena sudah diputus mata rantai antara aktivitas dunia dengan aktivitas salat. Yang ke-12, bahwa dengan bersegera menuju masjid memungkinkan untuk baca Quran, dan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran lagi-lagi dapat tambahan 10 kebaikan insyaAllah. Yang ke-13, dengan bersegera menuju masjid memungkinkan untuk berdoa antara azan dan iqamat, dan doa antara azan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dengan bersegera menuju masjid memungkinkan kita untuk berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, berarti kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan penjelasan ini kita semakin bersemangat untuk selalu salat berjamaah dan mendapatkan beberapa keutamaan dari keberadaan kita di masjid insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sambil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaannya menyimpang.
bisa merubah takdir. Ya, semua itu ya, dan mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Memungkinkan terjadinya perubahan takdir. Tapi perubahan takdir itu hanya Allah yang tahu juga. Kita tidak tahu ini perubahan takdir apa enggak ya. Di antara contohnya adalah bahwa orang yang berdoa, itu harus diingat ya, semua doa akan dikabulkan. Cuma cara penerimanya ada 4 cara. Satu adalah dikabulkan segera, kontan. Kita berdoa malam ini, besok dapat hasilnya, itu namanya kontan. Yang kedua, ditunda beberapa bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, Rabbana innaka atita fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, doa beliau kepada Fir'aun supaya disesatkan selama-lamanya dan diazab oleh Allah. 40 tahun setelah berdoa baru dikabulkan oleh Allah. Kita boleh jadi sekarang menjadi orang ahli masjid seperti ini sekarang, itu berkat nenek-nenek kita telah berdoa di hadapan Allah dulu bahwa ya Allah, jadikan cucu saya orang-orang baik, orang-orang saleh yang selalu salat di masjid. Bisa jadi doanya itu baru dikabulkan hari ini. Yang ketiga, Allah kemudian merubah takdir. Yang merubah takdir, semestinya malam ini kita minta kebaikan, besok semestinya sejatinya takdir kita adalah kemudian terjatuh dari motor sehingga biayanya bisa 10 juta. Malam ini kita minta, ya Allah berikan kepadaku 10 juta uang. Allah tidak kasih uang, tetapi Allah hindarkan kita dari jatuh motor yang biayanya 10 juta. Terjadi perubahan takdir. Cuma kita nggak tahu lagi-lagi ya, nggak tahu bahwa ini terjadi perubahan atau tidak. Tetapi sekiranya kemudian kita merasa bahwa Allah tidak kabulkan, itu jangan merasa, oh ya Allah kok begitu amat sih dikabulkan. Sesungguhnya takdirnya besok jatuh dari motor, biayanya 10 juta. Kita berdoa malam ini, Allah tidak beri uang 10 juta, tapi Allah hindarkan kita dari jatuh yang biayanya sekitar 10 juta. Terjadi perubahan takdir. Dan yang terakhir, boleh jadi Allah tidak kabulkan di dunia, tapi insya Allah akan diberikan di akhirat kelak. Inilah perbedaan antara umat Muhammad dengan umat-umat sebelum umat nabi-nabi sebelumnya. Umatnya Nabi Isa dikabulkan doanya, kemudian umatnya Nabi Musa langsung dikasih semua. Tetapi setelah itu di akhirat udah dia nggak ada dapat apa-apa lagi karena sudah dikasih semua di dunia. Adapun umat Islam insya Allah bisa jadi banyak doa yang dia panjatkan di dunia tidak diberikan di dunia, tetapi akan diberikan kemudian di akhirat insya Allah. Sama seperti dalam hadis kan, apabila engkau membiasakan diri bersilaturahim, kemudian saling bertemu dengan teman-teman yang lain, Allah akan meluaskan rezekinya. Dengan silaturahim merubah takdir. Dari takdirnya tadi sempit rezekinya, sekarang Allah luaskan dengan amalan tertentu insya Allah. Sama seperti kita berdoa di Arafah, kata Rasulullah SAW bahwa berapa banyak orang yang dibebaskan dari api neraka, sudah takdirnya masuk neraka, berangkat haji, berdoa di Arafah, berubah takdirnya dari neraka menjadi surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak berdoa, kalaupun belum dikabulkan bukan berarti doanya ditolak oleh Allah, tetapi hanya ditunda beberapa tahun, atau bisa jadi kita dihindarkan dari malapetaka, atau bisa jadi Allah akan berikan doa itu di akhirat kelak insyaallah. Jadi intinya bahwa doa bisa merubah takdir. Perubahan takdir itu sendiri hanya Allah yang tahu, kita sendiri tidak tahu. Jadi hanya berkeyakinan saja insyaallah. Allahu a'lam. Pak Irwe, silakan. Imam belum lagi. Iya. Iya, itu dia. Tentu imam punya keutamaan sendiri ya. Ini keutamaan. Karena dia sudah bukan lagi berada di sop pertama, tetapi di depan sop pertama. Di depan sop pertama. Jadi lebih hebat lagi dia keutamaannya, karena dia yang menyetir mobilnya begitu ya. Sah tidaknya salat itu tergantung sopirnya. Dia kemudian makanya ketika menjadi imam itu pun ditetapkan oleh Rasulullah tentang kriterianya. Yang pertama adalah orang yang paling fasih bacaan Qur'annya dan paling banyak hafalannya. Itu satu. Kalau seandainya sama,
Bagaimana kalau sama? Banyak hafal, masing-masing banyak hafalannya. Dua-duanya fasih. Bagaimana? Yang kedua adalah faham sunnah. Paling faham sunnah. Afahamuhum lis sunnah. Paling paham sunnah. Sehingga nanti ketika salah atau lupa ditegur, subhanallah, tidak kemudian kabur dari imam kan, karena dia faham sunnah. Nah, itu faham sunnah. Kalau sama-sama banyak ustaz di situ faham sunnah, baca Al-Qur'annya bagus-bagus, maka yang ketiga awwaluhum lil hijrah, paling pertama hijrah. Sekarang tidak ada hijrah mungkin, maka yang bisa ditafsirkan paling baik akhlaknya, paling baik etikanya, paling baik adabnya, paling bagus perilakunya. Itu disebut dengan awwaluhum lil hijrah. Itu sudah baik sama semua, sudah sama-sama hafalannya bagus, pemahaman sunnah juga sudah bagus karena satu perguruan. Kemudian yang ketiga, sama-sama kemudian baiknya, orang-orangnya dari awal juga lebih cepat hijrahnya, sama-sama hijrahnya, sama-sama kemudian baik akhlaknya, maka baru yang paling terakhir paling tua umurnya. Ya, jadi itu yang terakhir. Kalau di kampung-kampung kan paling tua umurnya, karena katanya paling soleh. Iya, bisa jadi. Tapi paling bisa juga paling durhaka juga kan, umurnya panjang dia. Nah, bisa jadi. Nah, jadi tentu imam ini punya kriteria khusus untuk itu, keutamanya jauh dibanding daripada sop pertama. Dia hebat, dia paling unggul lagi. Makanya Pak RW imam di lingkungan, imam di masjid. Nah, itu mencontoh Umar bin Khattab, imam masjid sekaligus imam negara. Nah, itu dia. Ini Pak RW kita insyaallah. Makanya fisiknya enggak gemuk-gemuk karena memikirkan dua hal ini, masjid sekaligus lingkungan. Luar biasa. Nah, insyaallah berkah hidupnya ya, berkah hidupnya. Kira-kira begitu ya. Yang paling tidak baik itu kalau seandainya jarang-jarang ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, dia adanya di depan imam. Nah, itu yang paling jarang kelihatan ke masjid, sekalinya datang ke masjid sudah berada di depan imam, hebat banget dia. Nah, itu orang-orang yang orang sudah meninggal. Makanya jangan begitu ya, jangan begitu, karena nggak dikenali di masjid, datang-datang ke masjid, ini ghairu ma'ruf, nggak dikenali orangnya. Ini paling tidak baik lah begitu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Selamat. Di antara azan dan qomat kan banyak sekali. Sementara waktu itu kan cuma sempit ya, paling 4 menit doang. Itu di antara semua aktivitas yang paling baik itu yang mana Ustaz? Apakah sholat dulu, apakah baca dulu, doa dulu, atau yang mana? Atau kalau memang baca Quran, apakah harus benar-benar buka Quran terus baca, atau hanya boleh baca yang kita hafal? Terima kasih. Pertama teman-teman, diusahakan ya, ada jeda lebih panjang lagi antara azan dan iqamat. Itu saran saya. Di Mekah sendiri, di Madinah itu, terutama sholat subuh itu masa jedanya sampai 30 menit. Sehingga orang Indonesia ini sudah gusar aja, sudah kelihatan mau terbit matahari baru sholat subuh. Tujuannya supaya ada masa jeda sehingga di situ bisa berdoa, bisa sholat sunat, bisa kemudian baca Quran, banyak aktivitas yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terhadap masjid yang masa antara azan dan iqamahnya pendek, maka lihatlah yang paling ini. Yang paling pertama adalah yang tidak bisa dilakukan di luar. Di luar artinya kalau baca Quran masih bisa dilakukan di luar kita berada di masjid, maka abaikan dulu. Tetapi yang paling sesuai dengan ini adalah sholat 2 rakaat tadi, sholat sunat itu sendiri. Itu yang paling karena ada kita di masjid dan mendengarkan azan, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat. Setelah itu yang paling utama lagi adalah banyak berdoa, karena la yuraddud du'a bainal adzani wal iqamah. Adapun baca Quran masih punya waktu di lain kesempatan di luar dari antara azan dan iqamah. Jadi harus ada skala prioritasnya gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi yang paling bisa adalah sholat sunat, dan yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau misalnya cuma satu saja, ya udah sholat sunat saja. Baca Quran, berdoa, bisa setelah sholat, bisa kemudian di rumah dan di tempat-tempat yang lain. Wallahu a'lam, kira-kira begitu. Baik, demikian cukup. Dan berikutnya seperti biasa kita menyampaikan lagi kepada para jemaah tempat kami bersama-sama dilakukan. Baik, begitu kajian pagi hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin.